Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sukmawati Nur Salamah selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Lintas Budaya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Salsabila Aurelia dengan NIM 2450303071111009 dengan nomor urut presensi 25. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemahaman tentang tantangan dan solusi dalam pengembangan wisata budaya di era globalisasi. Nah, di zaman globalisasi seperti sekarang, banyak sekali tempat wisata budaya di Indonesia dan dunia yang dikembangkan untuk menarik wisatawan dari berbagai negara. Contohnya, desa adat yang diubah menjadi destinasi wisata internasional, yang dimana wisatawan dari berbagai negara dan dari budaya yang berbeda datang untuk berkunjung. Nah, tentunya fenomena ini membawa keuntungan ekonomi dan membantu mempromosikan budaya lokal. Namun, perlu diingat ada juga tantangan yang muncul, terutama terkait perbedaan budaya, seperti wisatawan asing sering tidak mengerti aturan dan kebiasaan budaya setempat. Pemandu wisata kesulitan menjelaskan perbedaan cara berkomunikasi. Yang ketiga, terdapat konflik antara pengelola wisata dengan masyarakat lokal terkait sistem kerja dan pembagian keuntungan. Dan yang terakhir, alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan nilai budaya masyarakat. Nah, masalah-masalah ini bisa membuat hubungan antara masyarakat lokal, pelaku pariwisata, dan wisatawan menjadi renggang. Nah, oleh karena itu penting untuk memahami dan mengelola perbedaan budaya dengan baik. Untuk menciptakan suasana yang harmonis, semua pihak dalam pariwisata budaya harus bekerja sama. Yang pertama, wisatawan harus menghormati nilai dan aturan budaya lokal. Yang kedua, pemandu wisata berperan sebagai penghubung yang menyampaikan informasi dan membangun pengertian antar budaya. Yang ketiga, pengelola dan investor harus memasukkan nilai budaya lokal dalam perencanaan dan pengelolaan wisata. Yang keempat, masyarakat lokal harus tetap menjaga dan melestarikan budaya mereka. Nah, dari tantangan lintas budaya yang sudah saya jelaskan tadi, ada pun strategi untuk mengatasi tantangan lintas budaya. Yang pertama, mengedukasi lintas budaya, yang dimana semua pelaku wisata perlu mendapatkan pelatihan tentang budaya lokal agar bisa saling menghormati dan beradaptasi. Yang kedua, penguatan peran pemandu wisata, yang dimana pemandu harus dilatih untuk memahami gaya komunikasi wisatawan dari berbagai negara. Dan pemandu wisata mampu mengatasi konflik dengan cara yang baik. Yang ketiga, masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, terutama terkait sistem kerja dan pembagian keuntungan, supaya mereka merasa memiliki dan diuntungkan. Yang keempat, untuk langkah pengelolaan dan alih fungsi lahan secara sensitif budaya, yang dimana setiap perubahan tata guna lahan harus melalui konsultasi dengan tokoh adat dan masyarakat, supaya tidak merusak nilai budaya. Yang kelima, menyusun panduan etika wisata, yang dimana destinasi wisata perlu menyediakan aturan yang jelas tentang perilaku yang harus dijaga oleh wisatawan, seperti cara berpakaian dan berinteraksi. Yang keenam, penguatan identitas budaya lokal. Masyarakat didorong untuk melestarikan tradisi dan budaya sebagai daya tarik wisata, dengan dukungan pelatihan dan kreativitas. Nah, pendekatan lintas budaya yang sudah saya jelaskan tadi sudah terbukti berhasil di berbagai negara seperti Jepang, Meksiko, dan Korea. Nah, di Indonesia sendiri, destinasi yang menerapkan cara ini cenderung lebih harmonis dan mampu menjaga budaya. Nah, manfaatnya sendiri yaitu wisatawan merasa nyaman dan mendapatkan pengalaman yang otentik, hubungan sosial antara wisatawan, masyarakat, dan pelaku wisata menjadi lebih baik dan minim konflik, budaya lokal terjaga dan ekonomi masyarakat meningkat. Yang keempat, destinasi wisata mendapatkan pengakuan internasional sebagai tempat yang ramah budaya dan berkelanjutan. Nah, kesimpulannya sendiri, masalah lintas budaya dalam pengembangan wisata budaya internasional merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama. Kunci keberhasilan adalah pemahaman dan pengelolaan perbedaan budaya dengan baik, melalui kerjasama antar wisatawan, pemandu, pengelola, dan masyarakat lokal. Dengan dukungan edukasi dan aturan yang sensitif budaya, pariwisata budaya bisa menjadi sumber ekonomi sekaligus alat pemersatu budaya yang berkelanjutan. Sekian penjelasan tentang tantangan dan solusi dalam pengembangan wisata budaya dari saya. Apabila ada salah kata dalam pengucapan dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.